Stage 1 10 soal, stage 2 10 soal, dan stage 3 adalah 10 soal. Khusus untuk SMP, SMA, SMK sederajat, ya, itu akan mendapatkan satu stage adalah 12 soal. Jadi kita bisa berhitung juga, 3 stage kali 12, 36 soal totalnya. Ya. Jadi untuk SD sekali lagi saya ulangi, satu stage-nya ada 10 soal, jadi ada 3 stage, berarti 30 soal. Jadi nanti Bapak Ibu besok bisa merasakan tuh, oh saya ada di nomor 11, berarti saya ada di stage 2. Saya ada di nomor 25, berarti saya di stage 3 untuk SD. Ya. Saya ada di nomor 15, berarti saya di stage 2. Saya ada di nomor 30, berarti saya di stage 3 untuk untuk yang jenjangnya adalah SMP, SMA, SMK. Ya, jadi besok seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di Bapak Ibu sekalian besok akan dihadapkan oleh beberapa soal. Nah, masing-masing stage itu tidak dibatasi waktunya. Jadi waktu 90 menit aja itu adalah untuk ketiga stage. Jadi Bapak Ibu atau nanti peserta itu manage waktunya sebaik mungkin agar supaya 90 menit itu bisa mengerjakan sejumlah soal tersebut 3 stage, 3 tahapan berakhir ya. Jadi bukan 90 menit itu untuk satu stage, tidak. Jadi 90 menit itu adalah untuk 3 stage, stage 1, stage 2, stage 3. Satu stage untuk SD itu adalah 10 soal. Jadi nanti diadakan 10 soal. Peserta itu belum tahu soal yang di stage 2, belum tahu soal yang ada di stage 3. Artinya nanti peserta akan hanya dihadapkan 10 soal awal saja dulu. 10 soal awal, di situ aja dulu peserta bisa membuka soal nomor 1, membuka soal nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi. Ini kita bicara yang SD dulu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10, balik lagi ke nomor 4, balik lagi ke nomor pindah ke nomor 5 dan seterusnya bolak-balik di satu. Kalau merasa peserta nanti sudah merasa sudah oke di stage 1, merasa sudah oke nih saya udah di stage 1, bisa pindah ke stage 2, silakan pindah dengan menekan tombol selesai di stage 1-nya. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu peserta sudah pindah ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali lagi ke stage 1. Jadi Bapak Ibu hanya dihadapkan 10 soal berikutnya untuk jenjang SD, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan nomor 11, pindah nomor 12, pindah nomor 15, pindah nomor 17, pindah ke 20, balik lagi ke 11, pindah ke nomor 18, begitu hanya bisa di 11 sampai 20. Sama kalau seandainya sudah selesai, merasa sudah selesai di set 2, bisa pindah ke set 3. Tapi ingat, ketika sudah di set 3, Bapak Ibu tidak bisa lagi kembali ke set 1, kembali ke set 2, dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan di set 3 saja. Nah, ada maknanya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengerjakan di set 1, pindah ke set 2, pindah ke set 3, ketika Bapak Ibu di set 1, ya, ketika Bapak Ibu di set 1 dan menekan selesai, di set 1 selesai, untuk lompat ke set 2, itulah sistem kami menghitung apakah stage 1 Bapak Ibu itu berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Ini menentukan soal-soal di stage kedua. Kalau Bapak Ibu berhasil di stage 2-nya, di stage 1-nya, maka soal yang ada, maka soal yang akan diberikan di stage 2 itu adalah soal yang lebih sukar dari yang ada di stage 1. Begitu juga di stage 3. Jadi stage 3 itu menunggu hasil jawaban Bapak Ibu di stage 2. Dikatakan berhasil, maka soalnya lebih susah. Pastinya lebih susah dari stage 2. Nah, kalau gagal berarti lebih mudah dari stage sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini nggak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetap jumlah soalnya itu akan terus bertambah. Jumlah soalnya bertambah. 1, 2, 3, 4, stage 1. Nanti stage 2-nya tidak balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak. Tapi lanjut 11, 12, 13, 14, 15.
Nah untuk SMP, SMA, SMK sama Bapak Ibu sekalian. Cuman jumlah soalnya berbeda. Jumlah soalnya satu stage 12, satu stage berikutnya adalah 12. Stage berikutnya adalah 12. Jadi 36 soal. Jadi nanti besok kalau seandainya saya dapat 36 soal, berarti saya kemungkinan dapat soal yang bukan SD. Itu aja. Kalau saya dapat soal, berarti saya mengerjakan soal yang jenjang sekolah dasar. Ini tujuannya bukan untuk Bapak Ibu mengerjakan soalnya, bukan. Tapi hanya ingin diperkenalkan bahwa nanti ketika asesmen nasional modelnya kayak begini loh. Ya, AKM itu seperti ini loh, seperti itu ya. AKM itu seperti ini. Jadi itu yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui dulu. Sebelum siswa-siswa tahu, maka kita kenalkan dulu nih ke guru, ke proktor, ke calon proktor bahwa bentuk soalnya seperti ini. Jadi nanti ketika SSB, pelaksanaan SSB siswa yang tadi kita sudah sampaikan di tanggal 16 dan seterusnya, itu paling tidak ketika Bapak Ibu nanti jadi proktor, baik yang peserta sekarang bisa jadi proktor gitu ya. Karena kita berharap seluruh sekolah itu bisa ikut untuk SSB siswa. Kami tidak mewajibkan, tapi kami menghimbau dengan kepada ke seluruh tim teknis untuk menginformasikan ke seluruh sekolah untuk siswanya bisa ikut, maksimal adalah 5 peserta. Maksimal adalah 5 siswa, bisa mencoba nanti 5 siswa per sekolah. Harapannya semua sekolah, jenjang SMA termasuk madrasah, jenjang SMK, jenjang SMP termasuk madrasah, jenjang SD termasuk madrasah, itu seluruh sekolahnya bisa mencoba. Tapi kita batasi satu sekolah itu hanya 5 siswa saja. Jadi kita akan lakukan itu, nanti suratnya menyusul, paling tidak sekarang Bapak Ibu sudah bisa sounding dulu lah, bahwa nanti ada anak yang ingin mencoba model soal asesmen nasional, khususnya AKM. Khususnya adalah AKM. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita mengajari dulu, memberi informasi dulu kepada Bapak Ibu, guru, proktor, calon proktor hari ini dan besok untuk mengetahui. Jadi nanti ketika ada SSB siswa, Bapak Ibu ketika ditanya oleh siswa, Bapak Ibu tidak bingung. Artinya udah tahulah, familiar. Oh iya nak, nanti anak nanti akan diberikan soal sekian soal, ada 3 stage, lanjutkan saja stage-nya seperti itu. Khusus untuk SSB besok berbeda dengan SSK kemarin. SSB besok tidak ada skenario. Kalau SSK kemarin ada skenario ya, ada skenario bahwa peserta harus menjawab berhasil, gagal. Untuk besok tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah kita kemas soalnya itu hampir mirip, jumlah soalnya juga hampir mirip dengan asesmen nasional, hampir mirip. Tapi bukan soal asesmen nasional yang kita pakai, ini masih soal dummy. Sekali lagi ini masih soal dummy. Soal yang sudah dipublish. Soal yang sudah dipublish di web kita. Jadi udah ada nih banyak di web kita sudah ada soal ini, kita pakai lagi. Jadi bukan soal asesmen nasional. Sekali lagi yang besok dipakai oleh Bapak Ibu adalah bukan yang dipakai untuk asesmen nasional. Nah, jawabannya sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Kalau kemarin kan jawabannya kita manipulasi, kita skenariokan. Semua jawaban yang SSK kemarin kita skenariokan. Semua jawaban B atau jawabannya 2 kalau isian singkat atau esai. Kalau besok jawabannya ya disesuaikan dengan pertanyaan. Kalau memang pertanyaannya nanyanya apa, jawabannya adalah sesuaikan saja sesuai dengan pertanyaan. Jadi untuk besok SSB tidak ada skenario. Sekali lagi saya tekankan di sini, SSB besok tidak ada skenario. Jadi kita mau melihat apakah tadi mengukur kemampuan infrastruktur, kemampuan aplikasi, sekali lagi ya kemampuan dari sisi jaringan kami. Bapak Ibu bisa mengukur di sisi sekolah ataupun di sisi masing-masing bahwa untuk soal AKM, literacy, cukup kok kuotanya sekian. Atau cukup kok bandwidth-nya sekian. Seperti itu. Jadi
penting juga Bapak Ibu tahu untuk hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu untuk penjelasan mekanisme besok. Nanti mungkin lebih detail peran Bapak Ibu sebagai tim teknis besok itu seperti apa untuk membantu para guru, proktor atau calon proktor di daerah masing-masing ya yang menjadi peserta besok. Saya kira itu saya serahkan ke Pak Evi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting tadi disampaikan Mas Daru. Pertama, dalam kegiatan asesmen ini ada 3 aspek pokok yang harus ada. Pertama, aplikasi ya Bapak dan Ibu. Aplikasi mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Exambro Proktor dan Exambro Client. Itu yang harus ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa mengakses web UBK ya untuk pendataan pesertanya. Kemudian aspek kedua yang penting tadi disampaikan Mas Dur adalah infrastruktur. Mohon dipastikan bahwa Bapak Ibu ketika nanti pelaksanaan asesmen itu jumlah komputer itu memadai untuk siswa dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian yang aspek ketiga yang penting adalah mohon dipastikan juga jaringan internetnya. Kami mempersyaratkan untuk 15 klien itu 12 Mbps. Itu minimal yang harus ada di sekolah dan ini dedicated. Kemudian yang kedua, intinya simulasi besok ini adalah untuk mengukur ya, untuk melakukan measurement kesiapan infrastruktur kami di pusat, juga infrastruktur Bapak Ibu di sekolah. Dan untuk teknik pelaksanaannya seperti apa, kami di pusat sedang menyiapkan pos, apapun namanya ya nanti pos atau juknis, itu sedang kami siapkan dan apabila ini sudah final, itu akan menjadikan panduan Bapak dan Ibu nanti pelaksanaan di sekolahnya masing-masing. Dan hal menarik tadi, yang hal baru mungkin ini pembelajaran buat kita bersama yang belum kita pernah lakukan di ujian-ujian sebelumnya, bahwa kita sekarang sudah mulai menerapkan yang namanya tes adaptif atau adaptive test dengan menggunakan multi-stage adaptive testing yang tadi disampaikan Mas Daru. Mudah-mudahan teman-teman ini menjadi pionir ya, pionir orang pertama yang memahami jenis tes adaptif ini secara nasional. Jadi dimohon teman-teman bisa memahami apa yang tadi disampaikan Mas Daru, sekaligus nanti bisa mengetahui langsung ketika teman-teman menjadi pesertanya atau menjadi proktornya seperti apa sih tes adaptif itu. Sehingga teman-teman dapat menguasai mekanismenya seperti apa, ketika nanti bulan atau beberapa pekan ke depan kita melibatkan siswa, teman-teman bisa menjelaskan ya ke guru-guru lain, kepala sekolah, pengambil kebijakan, termasuk kepada siswanya nanti yang akan menjadi peserta simulasinya. Demikian teman-teman ya untuk penjelasan secara umum dari kami. Nah untuk selanjutnya mohon bersabar teman-teman masih akan menerima penjelasan lebih teknis lagi. Mungkin nanti disampaikan oleh teman yang lain tim di sini dari teman Pusmenjar. Mungkin sekarang yang akan menjelaskan Mas Pijar terlebih dahulu tentang prosedur ya atau rundown simulasi yang akan dilaksanakan besok. Sekaligus nanti akan ada pembagian tugasnya. Silakan Mas Pijar.
Tes cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua dari Dinas Pendidikan Provinsi, tim teknis provinsi, teman-teman dari kabupaten kota maupun teman-teman dari sekolah. Oke, mungkin di sini saya akan membahas terkait dengan schedule gitu ya, schedule yang akan dilaksanakan besok dan pembagian tugas yang akan dilaksanakan besok ya Bapak Ibu ya pada tanggal 5 November 2020. Iya, untuk besok Bapak Ibu masing-masing kabupaten kota akan terdapat sekitar 9 ya, kisaran 8-11 ya, 11 tim teknis gitu ya, atau 11 yang akan bertugas sebagai proktor, seperti itu, yang akan bertugas sebagai proktor. Nah, masing-masing proktor diantaranya akan terdiri dari 20 peserta, gitu ya, akan terdiri dari 20 peserta. Untuk jenjang SMA contoh ya, untuk jenjang SMA besok akan ada dua orang gitu ya yang menjadi proktor dan masing-masingnya akan ada 20 peserta. Jenjang SMK juga sama, akan ada 2 orang masing-masing kabupaten. Jenjang SD juga akan ada 2 orang yang bertugas sebagai proktor dan jenjang SMP juga akan ada 2 orang yang akan menjadi proktor. Untuk MI, MTS dan MA akan terdapat 1 orang yang akan menjadi proktor. Nah, berdasarkan informasi ini Bapak Ibu, maka besok jika ada salah satu peserta yang akan melakukan atau request reset login atau terdapat kendala, maka masing-masing peserta akan masuk ke akun salah satu proktor gitu. Misalnya jenjang SD gitu ya. Jenjang SD di Kabupaten A itu akan terdapat 2 orang gitu ya. Akan terdapat 2 orang gitu. Nah, misalkan ada peserta atas nama Zaki gitu ya, atas nama Zaki. Ketika terjadi kendala atau meminta namanya request reset login, maka Zaki tersebut request loginnya akan masuk ke dalam proktor A gitu ya, proktor A bukan proktor B. Jadi misalkan nanti di salah satu kabupaten gitu ya di jenjang SD terdapat salah satu yang bertugas sebagai proktor tidak aktif, maka ini akan terjadinya sebuah miss ya, akan terjadi sebuah miss atau pelaksanaan untuk besok akan terkendala seperti itu. Jadi untuk 2 orang masing-masing, 2 orang setiap jenjang masing-masing kabupaten kota ini harus saling kenal ya Bapak Ibu ya, harus saling kenal, harus saling komunikasi agar besok bisa pelaksanaannya berjalan lancar gitu ya. Jangan sampai nanti ketika tidak bisa reset login gitu ya, akan ramai gitu ya, akan ramai minta ke SMA, minta ke SMK gitu ya, padahal peserta tersebut masuknya ke jenjang SD, seperti itu. Nah, untuk besok gitu ya Bapak Ibu ya, untuk besok ada perbaikan sedikit di sini. Iya. Untuk besok kita harus sesuai on schedule ya Bapak Ibu ya, agar yang di daerah timur atau daerah tengah tidak masuk ke waktu zuhur gitu ya, tidak masuk waktu zuhur. Jadi besok kita
akan mulai gitu ya, akan mulai itu sebenarnya pukul 9. Tetapi yang diharapkan untuk teman-teman dari koordinator dan teman-teman dari tim teknis gitu ya, itu sudah harus masuk ke Zoom gitu ya. Masuk ke Zoom itu pukul 8.30 seperti itu. Jadi sudah siap-siap jam 8.30 gitu. Nah, nantinya kita akan arahan sedikit gitu ya ke peserta itu pukul 9. Pukul 9 sampai pukul 9.30. Jadi untuk besok itu kita hanya pengarahan teknis saja, pengarahan penggunaan aplikasi tapi hanya sebentar, mungkin paling lamanya hanya 30 menit. Seperti itu. Jadi jam 9 kumpul atau tidak kumpul Bapak Ibu, kita akan on schedule gitu ya, jam 9 akan dimulai acara. Gitu ya, jam 9 akan dimulai acara untuk pengarahan ke peserta. Seperti itu. Jadi jam 9 sampai jam 9.30 akan ada penjelasan sedikit ke peserta, dan untuk Bapak Ibu tim teknis gitu ya, tim teknis dan serta berkoordinasi dengan nanti koordinator gitu ya, itu harus siap-siap login sebagai proktor itu pukul 9. Jadi teman-teman di pusat itu pengarahan dengan peserta pukul 9, sedangkan teman-teman tim teknis gitu ya yang bertugas sebagai proktor itu sudah login sebagai proktornya itu pukul 9 gitu ya. Jadi bukan 9.30 gitu ya. Pukul 9.30 itu nanti pesertanya mulai ujian. Gitu. Jadi di poin nomor 4, proktor melakukan rilis token gitu ya, sudah mengaktifkan peserta itu sudah dimulai dari pukul 9 WIB gitu ya. Ini di timur sudah masuk pukul 11 ya. Pukul 11. Nah, jadi nanti pukul 9.30 peserta secara bersama-sama memasuki ujian gitu ya, atau memulai ujian, memulai untuk login. Seperti itu. Ya, jadi diharapkan besok Bapak Ibu untuk proktor yang tim teknis yang bertugas sebagai proktor itu jam 9 sudah mengaktifkan aplikasi proktornya, mengaktifkan pesertanya, merilis tokennya gitu ya. Jadi nanti jam 9.30 peserta sudah login. Tidak ada kendala lagi peserta tidak bisa login gitu ya karena usernya belum diaktifkan gitu ya. Jadi kita agar bisa mendapatkan data yang real gitu ya, data yang concurrent gitu ya, masuk pukul 9.30 secara bersamaan seperti apa. Begitu. Oke. Nanti poin nomor 6 gitu ya, mengisi laporan testing gitu ya di halaman web UBKD. Nanti akan kita berikan linknya di web UBKD agar teman-teman dari tim teknis maupun teman-teman dari peserta bisa mengisi angket tersebut. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk besok Bapak Ibu, tadi seperti yang dijelaskan Pak Andaru, tidak ada ini. Oke, jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Handaru gitu ya, yang dijelaskan sedikit oleh Pak Handaru terkait dengan MSAT gitu ya, kita beda dengan CBT gitu ya. CBT itu kita kayak memasukkan soal ke komputer gitu ya, tapi kalau MSAT ini sedikit ada perhitungan seperti itu. Nah, untuk MSAT ini gitu ya, itu dalam satu ujian akan ada 3 stage gitu ya, akan ada 3 stage. Dalam sekali ujian itu akan ada 3 stage. Nah, masing-masing stage itu sudah ada gitu ya, jumlah soalnya sudah kita tentukan gitu ya. Nah, nanti akan dibantu oleh Mas Anas gitu ya. Bagaimana sih perbedaan setiap stage itu gitu ya? Karena setiap stage ini tingkat kesulitannya akan naik ataupun turun nantinya. Oke, nah
peserta gitu ya, nanti di angketnya itu peserta harus mencatat gitu ya, harus mencatat berapa waktu yang dibutuhkan setiap perpindahan stage gitu ya. Nanti di daftar soal itu ada Bapak Ibu. Di daftar soal itu akan ada misal ketika awal buka daftar soalnya 1 sampai 10 gitu ya, misal 1 sampai 10. Nanti setelah nomor 10 itu akan ada nomor akan muncul lagi daftar soalnya nomor 11 gitu ya, di situ akan ada tulisannya nomor 1 sampai nomor 20 gitu ya misalnya. Seperti itu. Berarti stage 2-nya itu akan ada 11 sampai 20 gitu ya. Nah, itu dicatat tuh perpindahan dari soal nomor 10 ke soal nomor 11 itu membutuhkan waktunya berapa lama. Seperti itu. Nanti peserta diminta untuk mencatat. Gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke stage berikutnya, peserta diminta untuk mencoba-coba gitu ya, coba pindah ke soal sebelumnya. Seharusnya secara sistem itu peserta setelah masuk ke stage berikutnya itu tidak akan bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Misal seperti contoh yang tadi, soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10 itu adalah stage 1, soal nomor 11 sampai soal nomor 20 itu adalah stage 2. Maka ketika peserta sudah sampai ke nomor 11, peserta tidak akan bisa lagi ke soal nomor 8, soal nomor 6, soal nomor 5 gitu ya. Dan seterusnya yang di stage sebelumnya. Sama juga dengan yang stage 3-nya nanti juga seperti itu. Nah, itu diminta dicoba bisa atau tidak melakukan pindah ke stage sebelumnya. Itu untuk poin yang nomor 5. Gitu ya. Oke. Ini sedikit gitu ya, ini sebenarnya nanti teman-teman di sekolah itu, teman-teman yang menjadi peserta itu tinggal menjawab aja gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan dengan soal yang ada gitu ya. Nah, ini hanya sekedar ya, oke. Ya. Jadi nanti peserta itu menjawab aja gitu ya. Kalau kemarin kita SSK itu ada skenarionya gitu ya, provinsi itu setiap provinsi harus berhasil atau harus gagal. Untuk besok itu menjawabnya dibebaskan gitu ya. Mau menjawab benar atau salahnya. Ini hanya sekedar informasi ya Bapak Ibu ya. Sekedar informasi buat Bapak Ibu tim teknis gitu ya, bahwa nantinya stage itu akan ada berhasil dan gagal gitu ya. Stage akan dikategorikan berhasil jika jumlah benarnya itu lebih dari sama dengan 50% gitu. Sesuai contoh yang tadi, misal 10 soal tadi ya. 10 soal itu misalkan si peserta menjawab benarnya 6, maka stage tersebut dikategorikan berhasil. Gitu ya. Karena lebih dari 50% gitu ya. Lebih dari 50%, maka stage tersebut dikatakan berhasil. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ketika jawabannya kurang dari 50%, maka stage tersebut dikategorikan gagal gitu ya. Dikategorikan gagal. Ya, untuk saat ini pembeda stage-nya seperti yang tadi saya sampaikan itu hanya dari daftar soal. Nanti mungkin tampilannya akan lebih dijelaskan oleh Mas Anas gitu ya, perbedaan di tampilannya seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu ya terkait dengan yang jadwal yang besok kita akan lakukan gitu ya.